Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Advanced Encryption Standard atau AES dalam enkripsi dokumen menggunakan aplikasi yang bernama AES-Crypt. Nah, anggota tim kami berjumlah 2 orang. Yang pertama ada Infat Irfan Maulana dengan NIM 110.121.049. Lalu saya sendiri Syahrizal Abiyu dengan NIM 110.121.3360. Nah, konten kami berisi yang pertama apa itu dokumen, lalu pengenalan kriptografi, lalu pengenalan AES, lalu proses enkripsi dan dekripsi AES, lalu ada penerapan algoritma AES, lalu ada simulasi, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, kemudian apa itu dokumen? Dokumen adalah media yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, dan tabel. Kemudian dalam konteks digital, dokumen dapat berupa file dengan berbagai ekstensi seperti teks, .txt, .docs, .pdf, dan lainnya. Dokumen-dokumen ini seringkali berisi informasi sensitif yang memerlukan perlindungan khusus untuk mencegah akses tidak sah. Nah, kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi data dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Tujuan utama kriptografi ini adalah menjaga kerahasiaan, integritas, maupun keaslian data. Untuk enkripsi ini beberapa konsep dasar dalam kriptografi meliputi enkripsi, yaitu proses mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan algoritma dan kunci enkripsi. Kemudian deskripsi, proses mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext menggunakan algoritma dan kunci yang sesuai. Algoritma kunci ini informasi rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian untuk AES atau Advanced Encryption Standard, algoritma ini dirancang untuk menggantikan DES karena ukuran kunci yang terlalu kecil dan kerentanan terhadap serangan brute force. Algoritma Advanced Encryption adalah suatu algoritma blok sipher dan mempunyai sifat simetri yang menggunakan kunci simetri pada waktu proses enkripsi dan deskripsi. Pada tahun 2001, AES ini digunakan sebagai standar algoritma kriptografi terbaru yang dipublikasikan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology sebagai pengganti algoritma DES atau Data Encryption Standard yang sudah berakhir masa penggunaannya. Algoritma AES adalah algoritma kriptografi yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Nah, lalu di sini ada proses enkripsi AES, di mana proses pertamanya yaitu key expansion, lalu ada initial round, lalu ada add round key, lalu ada main round, di mana di dalamnya ada subbyte, shift row, mix column, lalu add round key, lalu ada final round, dan di dalamnya terdapat subbyte, shift rows, dan add round key. Nah, untuk penjelasannya sendiri, di mana key expansion ini dia sebelum enkripsi dimulai, kunci asli diperluas menjadi serangkaian kunci ronde yang akan digunakan dalam setiap ronde enkripsi. Lalu add round key dalam initial round, di mana blok data awal dikombinasikan dengan kunci ronde pertama menggunakan operasi XOR. Lalu langkah ketiga kan ada main round, di mana di dalamnya ada subbytes, di mana setiap bytes dalam blok data diganti dengan byte lain menggunakan tabel substitusi yang disebut Xbox.
Nah, ini adalah langkah substitusi non-linear yang bertujuan untuk mengacaukan data. Lalu yang kedua, dalam main round itu ada shift row, di mana shift row ini baris-baris dalam blok data digeser secara sirkular ke kiri. Baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser 1 posisi, lalu baris ketiga 2 posisi, dan baris keempat 3 posisi. Ini membantu menyebarkan byte di seluruh blok data. Lalu yang ketiga, di dalam main round ada mix column, di mana kolom-kolom dalam blok data dicampur dengan mengalihkan matriks tetap dengan kolom data. Ini membantu menyebarkan byte di seluruh kolom dan memberikan divisi lebih lanjut. Lalu yang terakhir, di main round ini ada add round key, di mana blok data dikombinasikan dengan kunci ronde saat ini menggunakan operasi XOR. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah final round, di mana final round ini yang pertama ada subbytes, di mana langkahnya sama seperti subbytes di main round, lalu ada shift row yang langkahnya sama juga, lalu ada add round key, di mana blok data dikombinasikan dengan kunci ronde terakhir menggunakan operasi XOR. Nah, lalu selanjutnya adalah proses dekripsi, di mana langkah-langkahnya itu mirip, akan tetapi beberapa langkahnya itu menjadi inverse gitu, seperti inverse key expansion, lalu ada inverse shift row, inverse subbytes, lalu ada inverse mix column, lalu ada inverse shift row, ada inverse subbytes. Nah, penjelasannya sendiri adalah di mana inverse key expansion itu kunci ronde diperluas kembali dalam urutan yang terbalik. Lalu ada inverse shift row, di mana baris-baris dalam blok data digeser secara sirkular ke kanan kebalikan dari operasi shift row. Lalu ada inverse subbytes, di mana setiap byte dalam blok data diganti dengan byte lain menggunakan tabel substitusi inverse yang disebut inverse Xbox. Lalu ada inverse mix column, di mana kolom-kolom dalam blok data dicampur dengan mengalihkan matriks tetap dengan kolom-kolom data menggunakan matriks inverse dari mix column. Lalu di bagian final round sendiri ada inverse shift row sama inverse subbytes, di mana langkahnya sama seperti langkah inverse shift row dan inverse subbytes di main round tadi. Nah, berikut adalah contoh input bytes, stage array, dan output bytes. Nah, berikut adalah gambaran dari proses enkripsi dan dekripsi secara alur. Nah, untuk mengerjakan tugas kami ini, kami menggunakan aplikasi bernama iScript, di mana iScript ini adalah perangkat lunak enkripsi file yang gratis yang tersedia di berbagai macam sistem operasi yang menggunakan AES yang berstandar industri untuk mengenkripsi file dengan mudah dan aman. Nah, aplikasi iScript ini dia menggunakan algoritma enkripsi 256 bit yang kuat. Lalu iScript dapat dengan aman mengamankan file Anda yang paling sensitif. Lalu setelah sebuah file dienkripsi, tidak perlu khawatir apabila ada seseorang yang membaca informasi sensitif, karena file yang dienkripsi sepenuhnya tidak berguna tanpa kata sandi atau kunci. File tersebut tidak dapat dibaca sama sekali. Nah, lalu iScript ini cocok digunakan untuk orang yang membawa informasi sensitif saat bepergian. Lalu mengunggah file sensitif ke server di internet, atau bagi orang yang ingin melindungi informasi sensitifnya dari pencurian di rumah atau di kantor. Lalu iScript ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mencadangkan informasi dan menyimpan data tersebut di bank, layanan penyimpanan berbasis cloud, dan tempat lain di mana file sensitif mungkin dapat diakses oleh orang lain. Nah, alur pertama yang akan dilalui saat enkripsi AES dalam aplikasi iScript adalah pemilihan file yang akan dienkripsi, di mana pengguna memilih file yang akan dienkripsi dengan memilih file dokumen yang ingin dienkripsikan. Lalu yang kedua, memasukkan kata sandi. Pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi atau password yang akan digunakan untuk mengenkripsi file. Nah, kata sandi ini harus kuat dan unik untuk memastikan keamanan yang maksimal. Lalu, pembangkitan kunci enkripsi. Nah, aplikasi
menggunakan kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna untuk membangkitkan kunci enkripsi. Nah, proses ini melibatkan algoritma derivasi kunci atau key derivation function seperti PBK DF2 atau Password Based Key Derivation Function 2 untuk menghasilkan fungsi enkripsi yang aman. Nah, PBKDF2 ini melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan kata sandi sebagai input, lalu menambahkan nilai acak atau salt untuk mencegah serangan kamus atau dictionary attack. Lalu menggunakan fungsi hash secara berulang untuk memperkuat kata sandi. Lalu yang keempat, ada penambahan initialization vector, di mana sebuah IV ini dihasilkan secara acak untuk setiap enkripsi. Nah, IV ini digunakan untuk memastikan bahwa dua file yang sama dengan kata sandi yang sama akan memiliki ciphertext yang berbeda. Nah, IV tidak perlu dirahasiakan dan biasanya disimpan bersama dengan ciphertext. Lalu ada padding data, di mana jika file yang akan dienkripsi tidak merupakan kelipatan dari ukuran blok AES, di mana ukurannya 128 bit atau 16 byte. Nah, padding ditambahkan ke akhir file. Padding ini mengikuti skema tertentu seperti PKCS7 untuk memastikan bahwa data dapat dipecah menjadi blok-blok yang sesuai dengan ukuran yang diperlukan oleh algoritma AES. Lalu, selanjutnya ada enkripsi blok data, di mana sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, di mana iScript memproses file yang akan dienkripsi dalam blok-blok berukuran 128 bit, di mana setiap blok menjalani serangkaian transformasi selama sejumlah ronde. Lalu ada penyimpanan ciphertext, di mana blok-blok ciphertext digabungkan kembali menjadi satu file terenkripsi. Lalu file ini kemudian disimpan dengan ekstensi .as. Lalu pengamanan metadata, di mana mengenkripsi dan menyimpan metadata terkait file asli seperti nama file asli. Nah, ini memastikan bahwa informasi terlindungi dari pihak yang tidak berwenang. Nah, lalu demikian adalah proses dari alur enkripsi, di mana alur dekripsinya bisa dibaca sebagai berikut. Sama seperti alur enkripsi, alur dekripsi ini hanya kebalikan dari alur enkripsi saja, di mana pengguna pertama memilih file yang akan didekripsi, lalu memasukkan kata sandi, lalu terjadi pembangkitan kunci dekripsi, di mana aplikasi menggunakan kata sandi untuk membangkitkan kunci dekripsi yang sama, lalu dekripsi dari blok data. Setiap blok ciphertext diproses menggunakan langkah-langkah yang berlawanan dengan proses enkripsi. Lalu ada penghapusan padding. Setelah semua blok berhasil didekripsi, padding yang akan ditambahkan selama enkripsi dihapus. Lalu penyimpanan file asli, di mana blok-blok plain text yang telah didekripsi digabungkan kembali menjadi file asli yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah simulasi. Nah, berikut adalah simulasinya. Jadi, yang pertama kami menggunakan file berekstensi PDF. Langsung saja kita menggunakan aplikasi iScript ini. Pertama kita masukkan password, di mana passwordnya ada 6 kunci, yaitu AS. Nah, ketika sudah jadi file yang sudah terenkripsi, lalu saya akan melakukan dekripsi pertama dengan password yang salah. Nah, terjadi keterangan bahwa passwordnya incorrect atau passwordnya salah. Lalu saya akan mengulangi lagi untuk mendekripsi dengan password yang benar, di mana passwordnya tadi adalah 6 karakter, yaitu AS. Nah, setelah di OK, ternyata filenya bisa didekripsi dan ketika dibuka filenya masih secara utuh gitu bentuknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi menggunakan iScript ini berhasil. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan yang kami dapat, itu AES adalah standar enkripsi yang kuat dan efisien yang telah diadopsi secara luas untuk melindungi data sensitif, meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti tantangan dalam manajemen kunci simetris, keunggulannya dalam hal keamanan, kecepatan, dan penerimaan luas menjadikannya pilihan utama untuk mengenkripsi data di berbagai aplikasi industri.
Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Yang pertama ada dari NIST, lalu ada aplikasi iScript. Sekian presentasi dari tugas besar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.